Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa ketemu kembali setelah 1 minggu kita bekerja bersama Tuhan, kita beraktivitas bersama Tuhan. Pagi hari ini kita mau buka hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau sapa Tuhan biar kita mengucap syukur atas kebaikannya. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan satu pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar
Kudus, terima kasih Tuhan atas kesehatan pada pagi hari ini, atas berkat-Mu yang telah melimpah pada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami pada hari ini ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya pujian yang kami bawakan dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa memuji Tuhan pada pagi hari ini? Aku belum lihat semangatnya. Siapa memuji Tuhan pada pagi hari ini? Katain dong, semangat dong muji nama Tuhannya sama kanan kiri. Bilang, ayo semangat muji nama Tuhannya. Semangat yuk, kita mau puji nama Tuhan dengan lebih dahsyat lagi.
Lebih lagi, katakan lebih lagi, kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Engkau dimatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Sekali lagi ya, kita mau puji Tuhan sekali lagi. Masih semangat? Yuk kita angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita buka hati kita biar kuasa Tuhan mengalir di dalam hati kita. Kuasa yang memberi kebebasan, kuasa yang memberi kelepasan, dan ketenangan bagi kita semua. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seruan hatiku
Oke, mari teman-teman sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa, hanya di dalam Engkau kami tenang. Kalau boleh, hari ini kami gak akan tukarkan dengan hari yang lain Tuhan. Biar satu hari ini Tuhan kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Lebih dari 1000 hari di luar. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami sepakat pada pagi hari ini. Kau Allah yang maha besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang gak pernah memandang kami. Siapapun kami Tuhan, Engkau mengasihi kami, mencintai kami lebih daripada apapun. Thank you Tuhan, thank you. Pada pagi hari ini kami boleh bangun, pada pagi hari ini kami boleh menikmati udara pagi. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami semua ingin mendengarkan kebaikan dari firman-Mu. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Dalam setiap waktu kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka mata kami, membuka pikiran kami, memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Agar sesederhana mungkin, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Berkati seluruh ibadah kami pada hari ini sampai pada akhirnya. Berkati teman-teman kami yang melayani kami pada pagi hari ini. Nama Tuhan juga dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan, hari ini lumayan banyak. Silakan muridmu mau duduk di mana? Sini aja. Hari ini Om Anton keluar kota karena ada tantenya meninggal di Surabaya. Tante Juli hari ini juga tidak bersama dengan kita karena kakak iparnya juga meninggal. Puji Tuhan, kalau Tuhan beri kesehatan buat kita semua. Kita akan mulai dengan doa. Kita tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Eca akan pimpin doa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Tuhan kami pagi ini berdoa dan selalu Tuhan juga kami berkati firman dan yang kau berkati kami sampaikan kau tidak apa yang disampaikan dapat kami dalam pikiran ini kami dan dapat kami laksanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Eca. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan November. Bulan depan kita sudah masuk bulan Desember dengan tema yang baru. Dan tema bulan November, pahlawan yang memuji dan menyembah, akan Tante akhiri di hari ini. Coba kita flashback. Boleh buka catatan. Dari yang kemarin, minggu kemarin tokoh siapa? Tokoh siapa yang kita jadikan panutan ketika dia melakukan dalam pelayanannya, dalam posisinya, dalam jabatannya dia memuji dan menyembah. Kemarin siapa? Yosafat, Raja Yosafat. Sebelumnya minggu sebelumnya buka lagi catatannya, yang tidak malu-malu ketika memuji Tuhan. Siapa? Oh, catatannya VIP. Sudah open book loh ini. Siapa? Siapa ya? Gak ada. Hah? Gak ada tokohnya? Yang minggu sebelumnya yang memantau itu siapa? Nah ya siapa yang cari? Saborin, Saborin. Ya betul, siapa yang cari? Ya ampun, rajanya. Yang nari-nari di hadapan rakyatnya. Siapa yang cari? Siapa? Daud, iya. Daud. Dia menanggalkan kerajaannya. Dia menanggalkan posisinya sebagai raja. Dia menanggalkan kebesarannya. Dia sampai maaf, orang berkata seperti orang yang tidak waras. Karena dia begitu begitu menikmati pujian dan penyembahan, begitu dia
tenggelam dalam pujian dan penyembahan sampai dia merasa bahwa itu yang patut dia berikan. Nah, yang sekarang di minggu pertama kita belajar bagaimana memuji dan menyembah, angkat tangan, tepuk tangan dengan suara yang nyaring, melompat, menari seperti Daud. Itu adalah ekspresi ketika memuji Tuhan. Pertanyaan Tante Davion, yuk semua perhatikan ke sini. Pertanyaan Tante, apa yang sudah kalian lakukan ketika memuji dan menyembah? Malu-malu, tepuk tangannya masih gelem-gelem ora-ora, kalau angkat tangan juga setengah tiang, gitu. Padahal di awal bulan ini Om Gatot sudah setelin satu video. Bagaimana sikap memuji Tuhan ketika mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita. Entah itu pujian, syukur, entah itu penyembahan kita, bahkan mungkin air mata kita. Ketika kita mengeluh bukan berarti bersungut-sungut. Ketika kita curhat sama Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah kita punya waktu yang khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan? Punya tante seminggu sekali di gereja. Seminggu sekali, maaf datangnya telat. Apa yang kalian berikan untuk Tuhan? Apa yang Tuhan sudah berikan kalian? Tuhan sudah berikan buat kalian nafas hidup. Ada yang jual, ada tante oksigen, oke. Sampai seberapa mampu orang tua kalian bikin oksigen buat kalian bernafas? Orang tua yang baik, keluarga, kakak, adik, oma, opa yang baik, teman-teman yang baik, lingkungan sekolah yang baik, semua Tuhan berikan buat kalian. Saatnya kita untuk memberikan waktu untuk Tuhan. Gak perlu lama-lama. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana pujian itu memiliki dampak. Ada kuasa dalam pujian, pujian yang membawa kelepasan. Ayat hafalannya dulu dalam Kolose 3, Kolose 2. Kolose 2 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Kolose 2 ayat yang ke-7 sudah ketemu, katakan amin. Hitungan ketiga kita mulai baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berdekat di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Ya, cukup. Ayat ini kalau kita baca pelan-pelan, ini kita renungkan dari minggu pertama sampai minggu keempat hari ini. Firman ini mengatakan bila kita dibangun teguh dalam apa? Dalam pujian dan penyembahan yang benar. Dalam pujian dan penyembahan yang benar, firman Tuhan ini mengharapkan bahwa kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita selama 3 minggu yang lalu. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apakah melimpah dengan syukur itu? Ada syaratnya. Kalau lagi nilainya bagus, kalau lagi diberi uang saku yang banyak, kalau lagi barusan dibeliin kuota, kalau lagi ditraktir temennya, kalau lagi papa mama baik hati, hanya terbatas pada itu, kita akan melihat bagaimana pelayan Tuhan dua orang ini. Kisahnya ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19-30, namanya Paulus dan Silas. Semuanya terbatas bagi dia, tetapi dia tetap bisa melakukan ujian dan penyembahan. Baca kisahnya, biar semuanya baca. Yang kita baca mulai ayat 19, Kisah Para Rasul 16, mulai ayat 19, dimulai dari yang perempuan 2 ayat ya, perempuan 2 ayat, kemudian laki-laki nanti 2 ayat. Mulai semuanya buka Kisah Para Rasul 16, 19, 20, yang perempuan lanjut 2 ayat tentang laki-laki. Bersama-sama mulai dari yang perempuan, dibaca dari perikopnya ya. 3, 2, 1. Kepala penjara Filipi. Ketika
Bapak Paulus dan Silas ketika dia di penjara. Kenapa dia di penjara? Latar belakangnya ada, kita baca lagi. Latar belakangnya itu ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. 16 sampai 18. Kita Suryani bacakan. Kisah Para Rasul 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika mereka pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Disambung ayat 19 sampai bacakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas selalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Tante izin buka masker ya. Jadi kalau tadi kalian baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 30, di situ dikisahkan Bapak Paulus dan Silas masuk penjara. Alasannya di penjara kenapa? Karena dia mengusir roh jahat dari seorang wanita petenung. Dan ternyata wanita petenung ini dijadikan ATM, dijadikan sumber uang oleh tuan-tuannya. Nah si tuan-tuan ini mikir, wah kalau si perempuan ini sudah nggak punya roh petenung, sudah berhenti dari profesinya menjadi roh petenung, terus aku dapat apa? Akhirnya mereka punya akal, punya memutar otak supaya Paulus dan Silas ini dipenjara. Dan yang mereka lakukan yang kedua adalah menghasut para pemimpin-pemimpin kota itu dan berkata bahwa, ada yang menyebutkan di belakang, mereka menghasut para petinggi-petinggi kota itu dan berkata bahwa itu loh, Paulus, Silas dan rombongannya itu mengajarkan ajaran sesat. Itu loh, Paulus, Silas dan rombongannya itu ternyata memberikan cara adat istiadat yang bukan kebiasaan kita. Artinya apa? Ajarannya sesat. Dan para petinggi-petinggi kota waktu itu nggak pakai cross check, nggak pakai check and recheck. Paulus dan Silas ditangkap, didera. Didera itu diapain ya? Ada yang tahu? Didera itu diapain? Apa? Davis? Didera itu diapain? Disiksa, dipukul, dipecuti, dicambuki kalau zaman dahulu. Istilahnya didera. Disiksa, dipukuli, dicambuki, kemudian mereka dimasukkan dalam penjara. Tadi di ayat berapa dikatakan? Dimasukkan ke penjara yang paling tengah. Artinya apa? Penjagaannya sangat ketat. Itu tercatat di dalam ayat 23 dan 24. Dimasukkan dalam ruang penjara yang paling tengah. Ternyata gak hanya itu. Apalagi yang dilakukan? Coba dibaca ayat 24. Apalagi yang dilakukan? Apalagi yang mereka alami? Diapain? Halo? Ya, terus diapain? Dalam apa? Pasungan yang kuat. Tante Suryani gak yakin. Kalian tahu gak yang namanya dipasung? Tahu? Oh, kata Adel, dia pegang kakinya berarti sudah tahu. Dipasung itu, seseorang yang dipasung dia duduk selonjor, kemudian kakinya itu dimasukkan dalam sepasang kayu yang menutup di bagian atas dan di bagian bawah. Jadi dia bisa berdiri enggak? Berjalan? Apalagi. Itu namanya dipasung. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Dalam keadaan apa ya? Memuji dan menyembah itu bisa dilakukan kalau zaman Tante Suryani, Om Ibu dulu kecil, kalau iklan Coca-Cola selalu ingat. Betul ya Om ya?
Sekarang iklan Coca-Cola-nya apa ya? Maaf, menyebut merek, bukan iklan. Tetapi menjadi tagline merek itu. Kalau anak milenial tahu nggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Anda tulis aja deh. Ini tagline merek terkenal itu, zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang masih nggak. Memuji dan menyembah itu harus dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya apa? Artinya tidak bisa dibatasi oleh gimana ini menunjukkan kata tanya apa? Tempat. Tidak bisa dibatasi oleh tempat. Kapan saja itu menunjukkan kata apa? Waktu. Wah, bahasa Indonesianya bagus semua. Jadi ketika kita melakukan kita memuji dan menyembah, itu harus bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Artinya apa? Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu akan kita buktikan dengan dua tokoh ini. Dua tokoh yang kita pelajari hari ini, dia memberikan contoh bagi kita yang luar biasa. Ketika dia di penjara, di tempat yang paling tengah, nggak hanya di penjara tok, tapi dipasung, sangat terbatas ruang geraknya. Tetapi kita akan melihat bahwa pujian dan penyembahan mereka itu berdampak. Karena kita lihat pujian mereka seperti apa sih? Coba kita lihat ayat berikutnya. Ayat 25. Pak Suryani baca. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita baca bersama-sama ayat 25 ini kunci daripada pujian penyembahan yang membawa kelepasan. Ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nek tengah malam tuh paling enak apa sih? Apa? Ngopi. Anak milenial, Hipno. Kalau anak milenial tuh tengah malam paling enak ngopi. Yang wajar, yang wajar. Kalau tengah malam tuh enaknya apa? Tidur. Nah itu zamannya om sama tante. Tapi ternyata juga kalian mudeng bahwa tengah malam itu enaknya tidur. Apalagi ini baru digebuki, baru didera, baru disiksa, mesti badannya rasanya wah, rasanya mungkin remuk redam tulang-tulang. Tetapi yang luar biasa, saat tengah malam artinya apa? Tidak terbatas oleh waktu. Dan apakah posisi mereka sudah di luar penjara? Halo, posisi mereka masih di mana? Di penjara, dijaga dengan ketat, dipasung, tengah malam. Dan mereka melakukan kegiatan apa? Ngorok. Apa yang dia lakukan? Sebelumnya berdoa dan memuji Tuhan atau menyembah Tuhan di situ. Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Jadi kalau menyanyikan puji-pujian artinya lagunya satu apa lebih dari satu? Kalau menyanyikan lagu lebih dari satu, waktunya pendek atau panjang? Pasti lebih dari 5 menit 10 menit. Karena menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan dilakukan dengan bisik-bisik dalam hati. Kok tahu? Dilakukan dengan apa? Ya, betul. Karena tetangganya yang ada di sel di penjara itu mendengar. Halo Stephen, artinya si Paulus dan Silas ini menyanyikan pujiannya bisik-bisik di batin atau apa? Halo, kalau sampai orang yang bisa sebelahnya itu mendengar,
Berarti dia melakukan waktu berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah dilakukan dengan suara yang keras. Dilakukan dengan suara yang, kalau dilakukan dengan suara yang keras, kira-kira itu sungguh-sungguh apa setengah hati? Coba kalau kalian nyanyi di kamar mandi, wah masih dengan sepenuh hati, buanter banget. Tapi ketika latihan jadi singer, dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, pasti suaranya keluar, powernya keluar. Itu yang dilakukan Paulus dan Silas. Waktunya kapan? Halo, waktunya kapan? Tempatnya di mana? Penjara. Dalam keadaan terpasung. Coba kita membayangkan, kalau kita di kondisi yang paling sulit dalam hidup kita, sampai kita nggak bisa berdoa, sampai kita nggak bisa menyanyi, itu ketika apa? Ketika apa? Baru diputus tante. Kalau yang cewek, kalau yang cowok, ketika nembaknya nggak direspon tante, wah rasanya ada di titik nadir, ada di belahan bumi yang paling bawah. Boro-boro mau berdoa tante, boro-boro mau puji Tuhan, aduh rasanya. Paulus dan Silas ini melebihi orang yang nembaknya nggak direspon, ini melebihi orang yang putus cinta, kalau tante bilang. Karena habis digebuki, habis disiksa seperti itu, harus mengalami kondisi dan posisi yang sangat tidak nyaman. Tapi yang dia lakukan, tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita lakukan ketika kita lagi galau, baper, sedih, jengkel, muangkel, dongkol dan sebagainya? Bisa nggak puji Tuhan, David? Bisa. Puji Tuhan kalau bisa, dan harus bisa. Contoh hari ini memberikan teladan bagi kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, apapun. Nah ini satu lagi nih harusnya. Dimanapun, kapanpun, apapun yang dialami, kita harus bisa melakukan pujian dan penyembahan. Karena apa? Pujian dan penyembahan itu akan berdampak bagi siapa? Bagi diri sendiri. Kita akan baca ayat 26. Baca bareng-bareng biar tahu kisahnya yang luar biasa ini. Yuk, 3, 2, 1 ayat 26. Hari Senin yang lalu kita ikut prihatin dengan kondisi gempa di mana sampai tadi malam ada yang nonton televisi, korban yang meninggal sudah berapa? Berapa? Saya tanda nggak ngikutin berapa ya? 308 kita betul. Sudah 300-an gempa yang terjadi di Cianjur. Dan hari itu ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara dalam keadaan terpaksa, memuji dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang nyaring, berdoa, melakukan pujian bagi Tuhan, tiba-tiba terjadi gempa. Dan anehnya, gempanya itu menurut saya unik loh gempanya. Kok ya mereka nggak kerubuhan? Jadi gempanya itu Tuhan atur sedemikian rupa pakai remote kali ya. Tuhan tidak menghancurkan bangunan penjara itu sampai mereka kembelkan seperti waktu gempa tahun 2006 di Jogja. Hampir 6.000 orang meninggal karena apa? Kejatuhan bangunan dan sebagainya. Termasuk di Cianjur ini tadi tante masih sempat dengar live streamingnya Kompas, ada di warung makan Sinta. Nah mungkin mereka lagi jajan atau mereka lagi ngumpet, mengamankan diri di situ. Tapi gempa yang di sini itu bisa melepaskan grendel pintu. Kok nggak roboh, tapi grendel pintu terlepas. Jadi pintu penjaranya langsung terbuka. Kemudian pasoknya nggak masuk akal. Pasoknya juga bisa lepas. Padahal itu gempa. Jadi tante
akan tulis di sini, pujian dan penyembahan yang berdampak itu bagi diri sendiri itu bisa melepaskan Paulus dan Silas dalam ayat 26. Ini dampaknya, melepaskan secara fisik, belenggunya dia dilepaskan. Itu pekerjaan siapa? Tuhan. Karena apa? Karena ada pujian dan ada doa. Sekarang tante mau tanya, apa yang mengikat kalian? Belenggu apa yang mengikat kalian? HP tante? Iya apa iya? Iya. Tuhan tuh kasih waktu gak hanya 24 jam, 26 atau 27 jam. Ada satu hari Minggu deket tante tuh buka, ada tulisannya buka 26 jam. Tante sampai pikir itu dapat 2 jam dari mana gitu loh. Hitungnya dari mana sampai kapan? Coba teman-teman, karena asik, maunya setengah jam, dari 1 jam, dari 2 jam. Tuhan, kok waktuku ditambah 2 jam toh? Pernah punya pikiran seperti itu? Kalian sudah dibelenggu dengan yang namanya kenikmatan, kenyamanan. Bukan belenggu kesusahan, bukan belenggu masalah, tetapi ternyata belenggu kenyamanan. Bener gak? Generasi mager, generasi PW, generasi apa lagi? Zaman ada TV apa ya? Tante paling risih mendengar ada generasi anak apa sih? Istilah mereka anak nongkrong apa ya? Tante lupa, tapi nggak nyaman di telinga. Dengan kata mager, dengan kata PW, kaum rebahan karena COVID, nyaman kan? Yang membelenggu kalian itu bukan hal yang susah, bukan hal yang menyakitkan, bukan hal yang menyedihkan, tetapi hal-hal yang nyaman. Bener nggak? Ya, nyaman nonton YouTube, nonton TikTok, nonton apa lagi? Rasanya 1 jam nggak cukup, 2 jam nggak cukup, 3 jam nggak cukup, sampai mamanya harus teriak, sampai temennya Tante Suryani itu apa yang dilakukan? Kabelnya telepon dicabut, wifi-nya mati. Ada lagi yang sampai matiin listrik karena anaknya nggak mau tahu tentang waktu untuk bermain dengan. Jadi teman-teman, belenggu apa yang kalian hadapi ketika tidak bisa memuji Tuhan? Ketika enggan, ketika kosek, nanti dulu, tar. Dan belenggu yang kedua yang dilepaskan ada di ayat 29 sampai 31. Ini yang dahsyat luar biasa. Kita baca 29, teman-teman baca bergantian yuk. Cowok yang 29 dan 31, yang cewek 30. Cowok mulai 29, cowok dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Lalu berlari masuk ke dalam surga. Tuhan, apa yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah pada Tuhan Yesus dan doa yang sama, engkau dan istri rumahmu. Ya, dampak bagi diri sendiri itu bagi Paulus dan Silas, dia bisa lepas dari belenggu, dan ternyata hal itu membuat kepala penjara ketakutan. Loh, lah kalau narapidanaku kabur semua, keluar semua, aku mesti yang akan dihukum. Akhirnya dia ambil pedangnya, dia mau harakiri, mau bunuh diri. Tetapi Paulus Silas berkata, stop Pak, jangan bunuh diri. Kami tidak akan lakukan. Dan ada kesempatan dulu. Ada kesempatan, tetapi Paulus dan Silas tidak mau mencelakakan kepala penjara. Dari situ kepala penjara itu melihat satu teladan yang bagus dari Paulus dan Silas. Sampai dia bilang, aku juga pengen seperti kalian. Itu berdampak bagi orang lain. Ada nggak kira-kira teman kita yang bilang, kamu ke gereja ya? Ke gereja mana sih? Aku ingin seperti kamu. Aku ingin seperti kalian. Atau justru sebaliknya, ngomong yang gereja koyo pujian dan penyembahan kita harus berdampak bagi diri kita sendiri dan berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi orang-orang di sekitar.
Ketika kepala penjara itu berkata kepada Paulus dan Silas, aku juga ingin seperti kalian. Artinya apa? Aku ingin mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Paulus dan Silas berkata apa? Percayalah kepada Yesus dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kalian bisa pelajari ayat itu sampai ayat 40. Bagaimana kesaksian Petrus, Paulus dan Silas ketika memuji Tuhan bisa menyelamatkan kepala penjara. Jadi adanya gempa bumi itu Tuhan buat supaya ada kesaksian yang luar biasa bahwa pujian dan penyembahan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan memiliki dampak. Dampaknya apa? Bagi diri kita dan lingkungan kita. Menjadi perenungan kita sepanjang bulan ini kita sudah belajar tentang pujian dan penyembahan. Apa yang sudah kita lakukan dalam pujian dan penyembahan? Ada yang buku di belakang. Apa yang kita lakukan ketika melakukan pujian dan penyembahan? Seperempat hati, setengah hati, 99% atau 100%? 100%? Yakin? Koreksi diri kita semuanya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan dengan waktu kita. 24 jam itu banyak loh. Berikan kalau 1/10-nya berapa? Dari 24 jam 2,4 jam. Enggak sampai 2,5 jam. Enggak sampai 3 jam. Berikan waktumu yang 1/10-nya untuk memuji dan menyembah. Rasakan bahwa pujian dan penyembahanmu itu berdampak bagi diri kalian dan bagi orang-orang sendiri. Mau jadi pemuji dan penyembah yang benar? Mau jadi pemuji dan menyembah yang benar? Mulai minggu depan, Tante Suryani, Om Ibnu pengen tidak ada yang terlambat ketika ikut puji-puji. Jam berapa kita mulai ibadah? Datangnya in time. In time itu apa? Sebelum jam 8. Paling lambat on time. Benar ya Pak Ibu ya? Kalau bisa in time itu sebelum jam 8. On time itu adalah paling lambat. Wah, aku datangnya on time loh. Itu sudah paling lambat. Paling lambat itu jam 8 itu sudah paling lambat. Lebih dari jam 8, please jangan. Kalau kalian mau naik kereta, mau naik pesawat, mau ketinggalan nggak? Sayang tante. Wow, sudah datang lebih awal. Kalau ke gereja, nanti dulu no, mulai besok janji ya. Kalau Stefanus jadi teladan, datang tepat waktu itu paling lambat. Bagi para singer, kalian punya tugas nyanyi lebih semangat, nyanyi lebih keras. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Pak Ibnu akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik. Engkau sangat baik, pandang teramat baik. Kalau pada saat ini Tuhan, Engkau sudah membukakan firman-Mu bagi kami, Tuhan, agar kami Tuhan di mana saja dan kapan saja Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami menyepelekan hal ini Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan kami, Engkau hadir. Dan Engkau membawa kemenangan bagi kami anak-anak-Mu. Dan itu akan bermanfaat bagi kami, bahkan bagi orang-orang yang mendengarkan juga Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami, meteraikan firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan di dalam keseharian kami, dimanapun kami berada dan kapanpun itu Tuhan, kami tetap memuji dan besarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Suryani yang sudah melayani kami. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati usahanya, dan Engkau berkati kesemuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi tidak berpisah satu dengan yang lain. Biarlah penyertaan-Mu tetap ada pada kami. Engkau beri keselamatan kepada kami, dan sampai pulang nanti pun kami tidak kurang suatu apapun, karena ada keselamatan yang dari Engkau.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya.